Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ibu Dewi di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11 MIA. Pada semester 2 kali ini, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang barisan dan deret. Langsung saja ya, perhatikan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika. Indikatornya adalah yang pertama, nilai suku ke N suatu baris aritmatika ditentukan menggunakan rumus. Kemudian yang kedua adalah jumlah dan suku suatu deret aritmatika ditentukan dengan menggunakan rumus. Perhatikan gambar di atas. Di atas ada sebuah sepeda motor dan di situ ada speedometernya. Saya yakin kalian sudah pernah lihat ya. Di mobil juga ada. Saat mengendarai motor atau mobil, pernahkah kalian mengamati speedometer pada motor tersebut? Pada speedometer tersebut terdapat angka-angka 0, 20, 40, 60, 80, 100, dan 120 yang menunjukkan kecepatan dari motor saat kalian mengendarainya. Angka-angka ini berurutan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar dengan pola tertentu sehingga membentuk sebuah pola barisan. Kalian perhatikan? Ya, angkanya ini. Oke, paham ya? Itu membentuk suatu pola tertentu yang membentuk sebuah pola barisan. Perhatikan ilustrasi berikut juga. Bayangkan Anda seorang penumpang taksi. Kalian harus membayar biaya buka pintu Rp15.000 dan argo 2.500 per kilometer. Jadi untuk naik taksi biayanya buka pintu saja 15.000, kemudian argo per kilometernya adalah 2.500. Perhatikan ilustrasinya ya. Jadi 15.000 yang pertama, kemudian jalan dapat 1 kilo, per kilo adalah 2.500, jadinya 17.500, kemudian jalan lagi 2 kilo jadi Rp20.000, kemudian jalan lagi nambah lagi 2.500 jadi 22.500 dan seterusnya. Bilangan-bilangan berurutan seperti pada speedometer memiliki selisih yang sama untuk setiap dua suku berurutannya, sehingga membentuk suatu barisan bilangan. Paham ya? Itu tadi suatu barisan bilangan. Oke, selanjutnya, barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi selisih yang selalu tetap itu di barisan aritmatika dinamakan dengan beda. Biasanya disingkat dengan B. Bentuk umum dari barisan aritmatika. Perhatikan, U1, U2, U3, dan seterusnya atau UN. Ini adalah bentuk umum
dari suatu barisan. U1 juga biasa disebut dengan A. Sedangkan U2 tadi, U2 apa? U2 itu didapat dari barisan A ditambah dengan bedanya atau selisihnya. Jadi U1 itu juga diartikan dengan suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya. Seperti ilustrasi pada speedometer maupun taksi tadi, bahwa angka yang pertama dengan angka yang kedua dan angka yang ketiga selisihnya sama atau tetap, ya, itu namanya beda. U1 juga disebut dengan A, sedangkan U2 suku kedua itu berarti didapat dari A plus B karena ditambah dengan bedanya. Kemudian U3 berarti A plus 2B dan seterusnya. Kalau suku ke N berarti bagaimana? Kalau suku ke N berarti jadinya ya A plus N-1B. Misalkan di sini tadi U2. U2 kan A plus B. B-nya didapat dari N-1. N-nya adalah 2. 2 dikurangi 1 dapat 1. Makanya ditulis B saja. Kemudian yang di sini U3. A plus 2B didapat dari mana? N-nya adalah 3. 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Berarti 2B. Kalau U3 berarti A plus 2B. Intinya berarti koefisien dari B-nya dikurangi 1 dari N-nya ya. Ini rumusnya. Kalau U5 bagaimana? Berarti kalau U5 berarti A plus 4B. Begitu. Paham ya? Ingat, B tadi adalah beda, selisih. Bagaimana cara nyari B? Cara nyari B adalah seperti ini. Kalau dibuat rumus UN min 1, atau cara gampangnya B sama dengan, biar mudah mengingat-ingat ya, U2 kurangi U1. Atau bisa juga U3 kurangi U2. Paham ya? Kalau dibuat rumus seperti ini. Kalau U5 dikurangi U4. Nilainya semua sama. Itu namanya beda. Beda itu selisih. Selisih yang sama. Suatu barisan jika memiliki selisih yang sama, itu namanya barisan aritmatika. Diingat-ingat ya. Oke, saya lanjutkan. Perhatikan, jika kalian mulai barisan aritmatika dengan suku pertama A, U1 atau suku pertama tadi biasa disebut juga dengan A ya, dan beda B, maka kalian mendapatkan barisan seperti ini. Ya, ini kesimpulannya ya. Jadi A plus B, A plus 2B, A plus 3B, dan seterusnya. Oke, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Maka
Rumus suku ke N-nya adalah ini. UN sama dengan A plus N-1B. Ingat ya, barisan itu simbolnya adalah UN. UN adalah suku ke N. A tadi apa? Suku pertama. B-nya adalah beda. N-nya adalah banyaknya suku. Saya lanjutkan ke deret. Apa itu deret? Jika setiap suku barisan aritmatika dijumlahkan, maka diperoleh deret aritmatika. Jadi, suku-suku tadi ketika dijumlahkan itu dinamakan deret. Nanti, misalkan suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah dan seterusnya sampai suku ke N. Itu namanya deret aritmatika. U1 atau U pertama tadi disebut juga dengan A. U2 A plus B. U3 A plus 2B. U10 A plus 9B. Betul, seperti itu. Oke, langsung saja ya. Rumus jumlah N suku pertama deret suatu aritmatika itu seperti ini. Ada dua ya, nanti disesuaikan saja. Yang diketahui apa? Rumus jumlahnya. Simbolnya untuk jumlah atau deret aritmatika adalah Sn. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1B. Ya, atau bisa juga pakai yang kedua. Ingat, nanti disesuaikan. Kalau sudah diketahui UN, ini kan sama saja A plus N-1B kan sama dengan UN kan? Ya, berarti ya bisa juga dengan rumus N per 2 kali A plus UN. Boleh seperti itu. Dimana Sn adalah jumlah suku ke N. N-nya banyaknya suku, A tetap tadi suku pertama, B adalah beda. Sedangkan UN suku ke N. Oke ya, kalian ingat-ingat rumusnya. Contoh, perhatikan. Diketahui barisan 5, min 2, min 9, min 16. Tentukanlah A. Rumus suku ke N. B. Suku ke 25. Cara penyelesaiannya bagaimana? Kalian harus cari apanya dulu tadi? Bedanya dulu atau selisihnya dulu ya. Selisih dua suku yang berurutan. Kayak tadi, U2 dikurangi U1 boleh. U3 kurangi U2 boleh. Nilainya harus sama ya. Cirinya itu kalau tidak diketahui dia barisan aritmatika atau bukan, itu kalian cari dia memiliki selisih yang sama atau tidak. Coba dicek saja, bedanya berapa? Misalkan min 2 kurangi 5, berapa? Min 7. Cek lagi, misalkan pakai U3, min 9 kurangi min 2, berapa? Min 7 juga, ya kan? Berarti barisan ini memiliki beda 7. Ya, kalau sudah dicek ternyata selisihnya sama semua, berarti dia merupakan barisan aritmatika. Kalau sudah tahu ini barisan aritmatika, gampang kalian ingat rumus tadi untuk mencari rumus suku ke N-nya.
Apa tadi rumus suku ke N-nya? A plus N-1 kali B. Dimasukkan saja. A-nya berapa? A-nya adalah 5. Kemudian N-nya tetap N karena yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. Jadi tetap N-1, kemudian B-nya adalah -7. Kalikan pelangi ya, ini kalikan di sini depan ya. N kalikan -7, kemudian -1 kalikan -7, didapat 5 -7N plus 7 sama dengan 12 -7N. Ini adalah rumusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 12 -7N. Untuk selanjutnya, suku ke-25 barisan aritmatika tersebut adalah kalian bisa menggunakan rumus umumnya aritmatika ini atau rumus UN yang sudah didapat. Ya, sama nanti hasilnya. Oke, misalkan pakai rumus yang sudah didapat ini. Berarti tinggal dimasukkan saja. N-nya berapa? N-nya adalah 25. Suku ke-25. Berarti N-nya 25. 12 dikurangi 7 kali 25 sama dengan 12 kurangi 175 sama dengan -163. Begitu, paham ya? Oke, contoh satu lagi yang deret. Dari suatu deret aritmatika diketahui suku pertama adalah 20 dan suku ke-6 adalah 40. Jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah, yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti kayak gini, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya sampai U10. Itu jumlahnya berapa? Ya, kalau ada soal seperti ini, masa kita mau ngitung satu-satu? Enggak kan? Ya, yang diketahui apa? Yang diketahui ternyata suku pertama atau A. A-nya adalah 20. Kemudian suku ke-6 atau U6. Ya, U6-nya adalah 40. A-nya 20, kemudian U6-nya sama dengan 40. Langkah pertama adalah kalian mencari B atau beda atau selisih ya. Itu langkah yang harus kalian lakukan. Kalian bisa menggunakan U6. U6 sama dengan 40. U6-nya rumusnya adalah A plus 5B. Ya kan? N-nya kan dikurangi 1. Oke. Berarti A-nya tinggal dimasukkan 20 plus 5B sama dengan 40. Pindah ruas 20-nya, jadi 5B sama dengan 20. B saja berarti 4. Kalau sudah ketemu B, maka kalian bisa mencari jumlah 10 suku pertama atau S10. Masukkan saja dari rumusnya apa? N/2 kali 2A plus N-1 kali B. A-nya sudah tahu 20, B-nya juga sudah ketemu 4. N-nya karena 10 suku pertama berarti N-nya adalah 10. Ketika dihitung hasilnya adalah 380. Jadi jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 380. Paham ya? Baik, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai barisan dan deret geometri. Mudah-mudahan kalian paham.
Tetap semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.